8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum, acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oke guys, jadi polemik soal desaan para purnawirawan TNI kepada Gibran untuk mundur masih menjadi perbincangan. Ada perdebatan yang menarik soal desaan percepatan Gibran, yaitu antara Sylvester Matutina dengan pegiat media sosial Mustafa. Hal ini bagaimana perasaan Bang Sylvester yang dibilang Bung Mustafa kuliah di Ruko? Malu, marah, atau biasa-biasa saja guys? Kita perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bang Tova, 8 poin itu para purnawirawan TNI ini sebenarnya kalau kita lihat seberapa urgensi untuk disampaikan, karena yang disoroti poin ke-8 mengganti wapres, usul mengganti wapres. Mengapa ini dianggap urgent? Iya, sebenarnya kalau saya boleh mundur sedikit, bulan Oktober sebelum pemilu ya, kalau pemilu kan tanggal 14 Februari, beberapa bulan atau pekan sebelum pemilu sudah diingatkan oleh Bang Ahmad Brin bahwa soal Gibran ini akan menjadi masalah di masa mendatang karena beliau tidak memiliki kapabilitas kan waktu itu karena sengkarut ya di MK, kemudian MK dengan tanda petik mohon maaf ini juga masyarakat dengan adanya paman Gibran, kemudian Gibran diberi pintu masuk untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan berbagai cara yang dianggap ya mengangkangi demokrasi waktu itu. Lalu Carta Politika waktu itu juga melakukan survei yang ternyata menyatakan bahwa 48,sekian% memang tidak layak, yang menyatakan masyarakat di responden itu menyatakan bahwa Gibran tidak layak. Hanya 38 yang mengatakan layak, tapi kan selebihnya itu ya tidak punya pendapat. Jadi sebenarnya warning ini sudah disampaikan sejak lama. Perkara kemudian masyarakat atau tokoh kapan kemudian mengungkapkan kekecewaannya itu akibat sistem demokrasi kita, baik buruk kalau sudah terpilih langsung dianggap sah kan. Oleh karena itu Gibran dianggap sah meskipun dengan segala kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu pendapat dari para jenderal yang sudah berpengalaman di kedinasan ya puluhan tahun di Indonesia ini jangan dianggap remeh. Jangan dilihat kemudian misalnya kan nggak bisa gitu. Nanti dulu dalam politik itu kita melihatnya jangan hitam putih karena politik itu ada dampak ya, ada ekses ya. Di mana pernyataan para jenderal ini tidak sebodoh itu para jenderal mengungkapkan pendapat tentang perlunya mengganti Gibran. Jadi jangan lihat tidak bisanya menurut undang-undang secara yuridisnya, tapi ya bagaimana dampak daripada pendapat ini? Karena apa? Berarti ada masalah di dalam yang kita sebagian dari tokoh kita baru sekarang mengetahui dengan pasti, baru sekarang merasakan apa akibatnya, akibat dari pengangkat demokrasi melalui MK itu, di mana nuansa KKN-nya terlampau gampang ditebak, kemudian banyak hal-hal intervensi yang saat itu ya tidak diakui, tapi pada waktu sekarang mulai ada yang mengakui bahwa memang ada intervensi dan diakui sendiri. Oleh karena itu jangan melihat hitam putih. Pernyataan para jenderal ini, lihatlah bahwa ada keinginan untuk mengganti Gibran, artinya Gibran memang tidak layak di mata mereka. Dan lihat saja di media sosial ya, sekarang kalau bapak lihat di media sosial memang terpecah menjadi dua, tetapi yang pro terhadap para jenderal meskipun caranya belum dipikirkan itu lebih banyak daripada yang tidak pro. Dan lihatlah akun-akun yang tidak pro dengan para jenderal ini, akun-akun yang tidak banyak followernya, yang mereka seperti akun robot. Seperti itu. Jadi memang ini menjadi masalah secara yuridis, tetapi secara sosial politik ya ini perlu menyebabkan ya saya Pak Deddy Hasibuan atau yang lain ya akhirnya harus tampil malam ini untuk apa? Ya menggarisbawahi bahwa soal ini bukan hitam putih, bisa saja ini nanti berdampak dan dicari caranya. Dulu Gibran ketika belum ada MK mengeluarkan PP ya, putusan mereka soal usia itu, ya apa menjadi masalah. Tapi ya seperti kita disindir iklan rokok kan, ketika kita nggak boleh ada pengumuman nggak boleh ngejar rumput, maka pengumuman dicabut. Nah, seperti itu kira-kira. Ketika Gibran umurnya nggak cukup, dibikin aturan supaya umurnya cukup. Ini sekarang ketika wakil presiden nggak bisa diganti, katakanlah sulit, katakanlah ya caranya pasti ada, bisa dicari. Kira-kira seperti itu.
Baik, saya beralih ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, berarti kalau warningnya dari dulu dan ini tidak sembarangan, mantan-mantan jenderal, purnawirawan jenderal sudah memberikan, pasti ada pertimbangan sendiri. Berarti perlu dipertimbangkan dong 8 poin usulan ini, Bang Sylvester. Sama sekali menurut saya sih nggak perlu ya, karena satu nggak penting. Terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara dan hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran perjuang atau rata-rata kan kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu, ya kan? Ya, saya ngomong kayak Pak Trisno, beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu loh. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan suaranya sama, satu gitu loh. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Ya, saya pikir fair lah ya kan, jangan sampai karena purnawirawan ini sakit hati, ada yang 2014, saya tahu itu beberapa dedengkotnya itu sama saya kok. Mereka nggak dapat jabatan, sakit hati. Terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati. Terus ada juga anaknya, mantunya yang dia pikir karirnya dihambat, padahal tidak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali gitu loh. Kalau menurut saya itu hanya pelampiasan sakit hati karena jabatan nggak dapat, dipecat dan sebagainya, termasuk yang kemarin masih residu kala pilpres gitu loh. Intinya itu dulu latar belakangnya mereka ini kan. Nah, dan saya lihat bahwa Mas Gibran ini, ya saya harus tarik ke belakang dulu, bahwa putusan MK nomor 90 yang mereka persoalkan itu mengenai batas usia itu, sebenarnya sebelum putusan itu dirilis oleh MK, itu adalah gugatan 8 bulan sebelumnya oleh 21 pihak anak-anak muda yang menginginkan mereka bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, antara lain ya Mas Emil Dardak, itu satu pihaknya ya, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang. Terus ada Bupati Lampung Selatan. Terus ada teman-teman PSI. Dan akhirnya yang disetujui batas usia di bawah 40 tahun, dan apabila sudah pernah menjabat Wali Kota atau Bupati itu, yang dikabulkan adalah gugatan dari Saudara Almas. Jadi Mas Gibran itu tidak ada dalam putaran itu. Makanya kalau orang bilang ada pamannya di situ sangat amat keliru. Karena kembali lagi itu kan yang memutuskan hakim, ada hakim MK itu kan 9 orang gitu loh. Bukan 1 orang. Jadi jangan juga kita karena sudah kena pilpres ya kan, habis itu membuat framing yang menurut saya ini sangat jahat buat bangsa kita ya. Harusnya ini kan yang pendukung orang yang kalah ini ya, termasuk Bang Mustafa ini kayaknya bukan pendukung Prabowo Gibran. Beliau pendukung orang yang kalah dengan mantan jenderal ini ya kan. Sudahlah, kan kemarin harusnya kan kalau nggak berani ikut pilpres ya mundur aja kemarin gitu loh. Kenapa rame-rame ayo kita bisa kalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran? Ya kan, harusnya kalau itu jangan ikut. Nah, tapi kalau mau fair, ayo saat ini kita bergandengan tangan bangun bangsa ini. Nanti urusan pilpres nanti 2029 kita fight lagi, kita tempur lagi gitu loh, dengan cara-cara Bang Sylvester, kami sudah mendapat poinnya. Saya langsung ke Bang Tova minta ditanggapi pelampiasan sakit hati. Bagaimana menjawabnya Bang Mustafa? Ini guys. Politik itu biasa berpendapat, tidak perlu kita merasa jadi ya playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang sakit hati. Dari mana saya tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014 saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo. Pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia ya menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya
pindah ke Anies. Di demokrasi itu membebaskan kita pilih siapapun, meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu. Orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Wah ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit. Enggak lah, biasa aja. Orang berpendapat nggak usah dihambat-hambat, orang berpendapat nggak perlu diatur-atur. Biasa aja, apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal. Itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh, jauh, kita jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan jenderal yang sakit itu 2014. Tapi kan ente nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi saya memang hormat jadi jenderal kok. Emang apa urusannya? Ya, makanya kalau Anda makanya dengan diri Anda. Jadi jenderal-jenderal ya, berteman dengan saya 2014. Mereka minta jabatan. Saya tahu persis itu. Karena mereka minta melalui saya juga. Oh gitu. Ya iyalah. Sekolah ruko, kuliah ruko hasilnya kayak gini pendapatnya, omongnya itu loh. Memang benar kok, saya berteman. Lanjut. Ya. Inilah. Makanya dapatan. Ya. Baik. Ya saya berteman sama jenderal itu ya. Nggak tahu berteman atau nggak. Saya berteman sama mereka. Mereka sakit hati, pelampiasannya ngomong ke saya juga 2014 itu. Ya itu ada dedekotnya 2 orang itu teman saya. Ya Mas Mustafa ya. Ya. Baik Bang Mustafa. Oke guys, jadi memang Bang Mustafa kelihatan cerdasnya, punya logical reasoning dan knowledge bicaranya tentang konstruksi berpikir sangat jelas. Sedangkan narasi yang dibangun Sylvester seolah kalau berseberangan dengan pemerintah itu adalah orang-orang yang sakit hati. Padahal kalau tahu Bang Mustafa itu pernah membantu Pak Prabowo juga selama 10 tahun dan sempat mendirikan barisan Prabowo. Menurut Bung Mustafa, di negara demokrasi itu bebas memilih dan bebas berpendapat, namun juga ada batasnya. Namun kalau ada orang-orang yang berpendapat, jangan dihambat-hambat dan diatur-atur. Apalagi kalau jenderal-jenderal itu berpendapat, nggak usah dihalang-halangi. Seketika itu pun Bung Mustafa langsung skakmat Sylvester. Kalau jenderal-jenderal itu sekolahnya sudah sampai jenderal bintang 4. Jadi jangan sampai bilang para jenderal itu pendapatnya nggak bermutu ataupun omong kosong. Jadi menurut Mustafa, kalau dibandingkan para jenderal dengan Sylvester itu jauh. Kalau cuma kuliah di ruko guys, itu adalah skakmat yang telak bagi Sylvester oleh Bang Mustafa guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.